Ketika gelombang air dilewatkan pada dua buah celah, gelombang itu terpecah jadi dua, lalu saling bertabrakan. Maka kalau puncak gelombang ketemu dengan puncak gelombang, puncaknya semakin tinggi. Tapi kalau puncak gelombang ketemu dengan lembah gelombang, puncaknya menghilang. Hasilnya, kalau kalian perhatikan, mereka akan membentuk pola garis putus-putus. Ini yang disebut pola interferensi. Nah, Thomas Young melakukan itu pada cahaya dan menangkap hasilnya pada layar. Hasilnya adalah pola interferensi. Inilah bukti bahwa cahaya adalah gelombang. Kalian bisa tonton channelnya Veritasium yang menjelaskan fenomena ini dan membuat sosial eksperimen untuk mencari tahu seberapa banyak orang yang kenal dengan fenomena ini. And that's just nothing else apart from Two slits. two slits. So how does this make any sense? There's some kind of principle involved there that the average person is not familiar with. Nah, sekarang pikirkan bahwa cahaya adalah partikel. Now what you're going to do is you're going to blow through this tube, and here is sand. Anggap saja kalian melemparkan segenggam pasir ke dua buah celah. Kira-kira apa yang terjadi? Secara logika, mereka akan membentuk dua garis. There are two stripes, very much like the two slits. Because of course, sand consists of grains, like little particles, and they either go through one slit or they go through the other slit. Jadi, di mana logikanya kalau cahaya adalah partikel membentuk pola seperti ini? Jelas ini tidak masuk akal. Maka para ilmuwan pun mengubah skemanya. What if we were to not send the atoms all through at once, but send them through one at a time? Here we have the source of light over here. Dengan alat yang sensitif, mereka menembakkan foton satu persatu, sehingga tidak mungkin foton-foton ini saling bertabrakan. Sekarang perhatikan, di sini anehnya. This is light traveling through this, but it's arriving as blips, like the sand, as particles. So that's amazing. But have a look at this. If we collect up all these blips, collected over a time period, and have a look at what the pattern is, we see something quite remarkable. The pattern you see is the pattern that waves make. Jelas ini tidak masuk akal. Mereka adalah partikel yang jelas-jelas harusnya masuk satu di antara dua celah. Tapi mengapa mereka tetap membentuk pola seperti gelombang? Percobaan ini bukan hanya dilakukan pada foton, tapi juga pada elektron. Hasilnya sama, pola interferensi tetap muncul. Para ilmuwan berpikir keras untuk memahami fenomena ini. Jawabannya hanya satu, dan itu tidak masuk akal. Setiap partikel seolah-olah memiliki jurus Kagebunshin-nya Naruto, atau sihirnya Dr. Strange. Mereka menduplikasi diri, lalu masuk ke dua celah secara bersamaan, lalu berinterferensi dengan dirinya sendiri, dan kembali menjadi satu partikel ketika mendarat di layar. How does one atom do that? Does it split in half? Does it become like a cloud? Ya, silahkan nanti dilanjut ya. Saya akan tetap kemarin sudah share, nanti mungkin saya share lagi link-linknya. Menurut saya yang film berbahasa Indonesia terakhir itu termasuk penjelasan paling mudah, dan ya kalau saya sih ngasih 5 star lah ya. Luar biasa sekali itu konten Rumah Editor, perlu kita dukung ya. Karena sangat kuat. Satu eksperimen yang dia ceritakan lagi setelah itu yang luar biasa itu ketika nanti eksperimen yang sama tapi diintip ya, diintip dengan detektor. Ketika diintip dengan detektor itu dia tiba-tiba berperilaku menjadi partikel lagi. Ketika dicabut listriknya detektor itu, tapi detektor itu tetap ada di situ, dia jadi gelombang. Jadi seolah-olah partikel-partikel itu, foton-foton itu aware. Kalau ada yang ngintip gitu, dia langsung jadi partikel. Kalau nggak ada yang ngintip, dia jadi gelombang. Ini benar-benar luar biasa sekali ya. Silakan nanti direnungi itu. Nah, jadi apakah foton itu memiliki awareness atau seperti apa? Ya, ini more or less yang didukung oleh Copenhagen, terutama oleh Niels Bohr ya.
ada cukup banyak tulisan di internet bagaimana hubungan antara Niels Bohr dengan epistemologi Immanuel Kant ya, yang merupakan tokoh filsuf besar yang dianggap oleh sebagian orang juga berhasil menyelamatkan koeksistensi antara sains dan agama ya di era yang demikian dahsyat tahun 1800-an, serangan pada hal-hal yang metafisika dan agama. Nah, jadi ini kira-kira bahasan kita hari ini. Pak Yusef, mungkin silakan Pak. Mungkin tidak melakukan. Pak Yusef, ada Pak Yusef? Baik Pak, tapi sepertinya waktunya kita sudah habis ini ya Pak ya. Siap. Mungkin yang minggu depan aja Pak ya. Ya. Mulai minggu depan aja mungkin Bapak ya. Baik Pak, nanti yang slide dan YouTube tadi siap. Nanti akan saya tata di EduNext saja. Siap Pak. Terima kasih sekali Pak Prof. Yusef. Ya mungkin mohon maaf hari ini seperti biasa ya, tapi kita kelewatan 6 menit. Tadi mulainya kita terlambat 15 menit ya. Jadi minggu depan masih akan kita lanjutkan pembahasan ontologis ini. Mungkin kalau saya nggak berani menyimpulkan ya, tapi sebagai retention atau kata akhir ya, kita tetap kembali pada bahasan kita sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan dalam banyak pertemuan ya, betapa sains itu, philosophy of science semakin kesini semakin terbuka dan rendah hati terhadap kritik, tidak mengklaim bahwa kebenaran itu bisa diturunkan semuanya dari observasi empirik. Popper itu malah memberikan spirit bagi sains itu, spirit falsifikasi, keterbukaan untuk dikritik, atau kalau saya menyebutnya mengembalikan membalance empirisme dengan critical rationalism, dan dia meruntuhkan logiko positivistik. Dilanjutkan dengan Thomas Kuhn yang memberikan kesadaran bahwa dalam setiap sains itu ada subjektivitas, konsensus, dan hal-hal yang bersifat non-empirik. Maka hari ini kita tadi melihat ya, ketika dalam perjalanan menuju mengungkap hukum-hukum semesta ya, mau nggak mau fisikawan itu berhadapan dengan pertanyaan ontologis yang penting, dan sekarang ini betul-betul beririsan dengan the core of philosophy. Nah, ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik ya. Oleh karena itu sangat bijak Peter Gottfried Smith itu memberikan sebuah pencerahan, sebuah definisi tentang naturalisme menurut dia ya. Jadi arah pembelajaran dari fisik sains dan filosofi ini sebetulnya arah bolak-balik ya. Artinya filosofi pun tidak bisa menjadi tuan bagi sains, tapi dia juga mengambil masukan dari sains juga, mencari dasar-dasar yang lebih kokoh ya. Nah, jadi melalui mekanika relativitas, mekanika kuantum, kemudian search menuju theory of everything ini, ternyata umat manusia makin sadar bahwa dirinya ini semakin nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi di sisi lain dia tetap ingin ya, karena curiosity adalah menjadi sebuah fitrah manusia, ingin mencapai sains yang lebih dalam, lebih bermanfaat, sembari mengetahui bahwa semakin dalam seseorang menyelam dalam samudera sains itu, sebetulnya semakin manusia tuh nggak ngerti apa-apa. Itu adalah message dari the latest theory of physics ya, yang menjadi salah satu garda terdepan dalam dunia sains. Nah, barangkali mungkin minggu depan akan kita lanjutkan dengan teori ontologi ya, dan 5 paradigma penelitian. Dalam hal ini insya Allah saya akan meminta juga narasumber kita, Pak Agus Hermanto,
terutama ya, dan Pak Budi Sulis dan yang lain untuk ikut berbagi juga ya. Minggu depan merupakan sebuah kuliah yang sangat penting yang menghubungkan antara filsafat sains ini dengan metode penelitian ya. Jadi ontologi masih kita lanjutkan dan 5 paradigma penelitian ya. Sebetulnya nggak 5 ya, sebetulnya ratusan ya, tapi sementara kita anggap 5 dulu supaya nggak pusing ya. Jadi saat ini kalau Anda mau meneliti AI, kalau Anda mau meneliti banyak hal itu sulit kita ngotot. Saya itu metodologinya satu metodologi aja ini basisnya logiko positivistik atau empiris. Itu bisa sesat jalan ya. Kalau kita meneliti di multimedia, smart city dan berbagai penerapan ilmu ya, seperti membuat sebuah penerjemah yang walaupun itu sangat berat dari sisi teknologi, ternyata kita harus lebih arif ya. Tadi ada satu kata kunci ya yang diberikan oleh Pak Angger sebagai pendahuluan, interpretivisme. Ternyata fisika sekarang itu sudah masuk hermeneutika juga. Udah masuk interpretivisme. Rumusnya sama tapi saat ini berkembang 4 penafsiran dari mekanika kuantum. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus siap nanti ya. AI itu barangnya, mesin learningnya bisa sama, penafsiran bisa beda gitu. Ya. Seperti halnya di Rusia itu pernah genetika Mendel itu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dia dikategorikan pseudoscience, dan barangkali karena dia menentang ideologi masyarakat tanpa kelas ya karena dari sisi gen ternyata manusia beda-beda begitu, nggak bisa dijadiin tanpa kelas misalnya ya. Maka interpretasi pemerintah saat itu, para pengikut genetika Mendel itu dipersekusi, dihukum mati ya. Nah, naudzubillah kalau beda interpretasi saintifik itu kok sampai sejauh itu gitu ya. Kita menghindari sains yang tidak ramah, kita menghindari pemahaman keagamaan, pemahaman politik yang tidak ramah. Nah, kita semua tetap dengan bersains dan berkemanusiaan dan tetap berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi pribadi-pribadi yang ramah dan berbagi dan baik pada sesama. Barangkali itu sebagai retention dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.